saya di sini akan menjelaskan tentang I Theory of Endogenous Institutional Changes, yang mana penulis tersebut Eithner Griff and David D. Leighton, yang diterbitkan pada tahun 2004, yang bersumber jurnal dari American Political Science Review. Tujuan utama saya untuk meneliti ini adalah menjelaskan bagaimana perubahan kelembagaan dapat muncul secara endogen, yaitu dari dinamika internal lembaga itu sendiri, bukan hanya karena tekanan eksternal seperti kebijakan atau intervensi politik. Konsep teoritis yang digunakan yaitu endogenous institutional changes, yang mana menekankan bahwa lembaga berevolusi akibat interaksi antara aktor dan perubahan ekspektasi bersama. Mereka juga membedakan antara stabilitas dan transisi kelembagaan yang dipengaruhi oleh path dependence dan equilibrium belief. Hasil argumen saya yaitu menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan umumnya tidak terjadi karena dorongan langsung untuk melakukan reformasi, melainkan melalui proses evolusioner yang berlangsung secara bertahap. Perubahan ini dipicu oleh pergeseran perilaku norma sosial serta keyakinan masyarakat yang perlahan mengubah pola interaksi dan struktur kekuasaan dalam institusi, yang mana mengakibatkan keseimbangan institusional pun menyesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Yang mana ini berkaitan dengan ekonomi kelembagaan yang menjelaskan bahwa lembaga berfungsi sebagai aturan main yang mengatur interaksi ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat. Perubahan lembaga dapat terjadi secara internal dan bertahap seiring dengan penyesuaian terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang. Proses perubahan tersebut berpengaruh langsung terhadap efisiensi ekonomi, pola distribusi sumber daya, serta tata kelola pasar dan peran negara dalam pembangunan. Perubahan kelembagaan yang positif dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil, transparan, dan efisiensi. Kondisi ini mendorong peningkatan kepercayaan antara pelaku ekonomi, memperkuat iklim investasi, serta mempermudah koordinasi sosial dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dalam jangka panjang, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat meningkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan yang saya ambil yaitu memberikan kontribusi terhadap pemahaman penting bahwa perubahan kelembagaan tidak selalu bersifat eksternal atau tiba-tiba, melainkan dapat tumbuh secara alami dari dinamika sosial ekonomi internal. Pendekatan ini relevan dalam memahami mengapa beberapa negara berhasil beradaptasi dan tumbuh, sementara yang lain tetap stagnat secara kelembagaan. Di sini saya akan menjelaskan teori perubahan kelembagaan, yang mana kita berfokus pada bagaimana lembaga sebagai seperangkat aturan, norma, dan mekanisme pengatur interaksi sosial serta ekonomi dapat mengalami transformasi seiring waktu. Dalam konteks ekonomi kelembagaan, lembaga tidak hanya dianggap sebagai struktur formal seperti undang-undang atau kebijakan pemerintah, akan tetapi juga mencakup aturan informal seperti kepercayaan, kebiasaan, dan nilai sosial yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Di sini juga saya sedang menjelaskan tentang menurut Eithner Griff and David D. Leighton 2004 dalam jurnal I Theory of Endogenous Institutional Changes, perubahan kelembagaan dapat muncul secara endogen, yaitu dari dinamika internal lembaga itu sendiri. Bukan hanya karena tekanan eksternal seperti kebijakan atau reformasi politik, mereka menekankan bahwa lembaga berevolusi akibat interaksi antara aktor dan perubahan ekspektasi bersama. Yang mana artinya ketika norma dan perilaku masyarakat berubah, lembaga pun menyesuaikan diri dengan kondisi baru yang dianggap lebih relevan dan efisien. Perubahan ini seringkali bersifat evolusioner dan bertahap, yang mana bukan revolusioner atau tiba-tiba. Misalnya, perubahan dalam cara masyarakat memandang keadilan, hak kepemilikan, atau kepercayaan terhadap institusi publik dapat secara perlahan mengubah struktur kelembagaan yang sudah ada. Dalam proses tersebut, konsep path dependence menjadi penting, yaitu kondisi yang mana arah perkembangan lembaga sangat dipengaruhi oleh jalur sejarah yang telah dilalui. Sekali lembaga terbentuk dengan pola tertentu, perubahan selanjutnya akan cenderung mengikuti pola tersebut, meskipun mungkin tidak sepenuhnya efisiensi di masa kini. Lebih jauhnya yaitu yang menjelaskan bahwa keseimbangan kelembagaan terbentuk ketika aktor-aktor dalam sistem sosial memiliki ekspektasi yang stabil terhadap perilaku satu sama lain. Namun, ketika ada perubahan dalam ekspektasi tersebut, baik karena kemajuan teknologi, perubahan demografi, atau guncangan sosial politik, keseimbangan lama bisa terguncang dan membuka peluang bagi munculnya bentuk kelembagaan baru. Dengan perubahan kelembagaan memiliki implikasi besar terhadap efisiensi ekonomi dan pembangunan. Lembaga yang adaptif terhadap perubahan sosial dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil, transparan, dan efisiensi. Sedangkan lembaga yang kaku dan tertutup terhadap perubahan justru dapat menghambat pertumbuhan. Perubahan kelembagaan yang positif mampu menumbuhkan kepercayaan antar pelaku ekonomi, memperkuat koordinasi sosial, dan meningkatkan iklim investasi yang produktif. Secara keseluruhan, teori ini
Perubahan kelembagaan dapat menunjukkan bahwa keberlanjutan dan kemajuan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga untuk beradaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan yang efektif sebaiknya tidak hanya meniru model dari luar, tetapi harus berakar pada kondisi internal dan nilai-nilai sosial masyarakat itu sendiri. Saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang berjudul Mengenal Pemikiran of Institutional Economics atau OIE dalam Ilmu Ekonomi Kelembagaan yang ditulis oleh M. Firmansyah dan diterbitkan pada tahun 2020 dalam jurnal Economist Volume 6 nomor 1 Universitas Mataram. Jurnal ini bertujuan mengenalkan fondasi pemikiran of Institutional Economics melalui tokoh-tokoh penting seperti Veblen, Commons, Michel, dan Iris. Penulis menegaskan bahwa OIE menolak pendekatan ekonomi klasik dan memandang bahwa perilaku ekonomi tidak bisa dipahami hanya dari motif individu, tetapi dapat dipengaruhi oleh sejarah, budaya, teknologi, dan interaksi sosial. Karena itu, perubahan kelembagaan menjadi fokus utama dalam analisis ekonomi. Konsep teoritis yang disoroti meliputi evolusi kelembagaan, di mana aturan ekonomi terbentuk melalui proses sejarah, aksi kolektif sebagai hasil kesepakatan sosial, di mana perubahan kelembagaan yang dipengaruhi perkembangan teknologi, serta peran budaya lokal dan dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat, yaitu di mana temuan jurnal ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan terjadi melalui evolusi pemikiran, transformasi nilai-nilai sosial, dan kemajuan teknologi yang kemudian memengaruhi pola konsumsi, produksi, dan tindakan ekonomi. Dalam konteks kelembagaan, jurnal ini menegaskan bahwa keselarasan antara budaya, teknologi, dan aturan lembaga sangat menentukan efektivitas lembaga dan biaya transaksi. Aksi kolektif dan budaya yang selaras dapat mengurangi ketidakpastian, sedangkan teknologi yang tidak sesuai dengan norma sosial dapat meningkatkan biaya penyesuaian. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kemampuan lembaga beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi menjadi faktor penting dalam mendorong produktivitas dan keberlanjutan pertumbuhan. Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa perkembangan ekonomi sangat terkait dengan perubahan kelembagaan yang dipengaruhi oleh budaya, teknologi, dan tindakan sosial dan sejarah. OIE memberikan pandangan bahwa stabilitas dan keberhasilan perubahan ekonomi hanya dapat dicapai jika lembaga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial budaya masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan Pemikiran of Institutional Economics atau OIE. Pemikiran of Institutional Economics menegaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial, budaya, dan sejarah masyarakat. OIE menolak pandangan neoklasik yang berpusat pada rasionalitas individu dan justru menempatkan lembaga, kebiasaan, serta aksi kolektif sebagai dasar utama perilaku ekonomi. Tokoh-tokohnya seperti Veblen, Commons, dan Iris menegaskan bahwa perubahan ekonomi bersifat evolusioner lahir dari proses sosial yang panjang dan bertahap. Efektivitas ekonomi menurut OIE bergantung pada keselarasan antara lembaga, teknologi, dan nilai sosial. Kegiatan ketiganya berjalan seimbang, biaya transaksi dapat ditekan, efisiensi meningkat, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, OIE memberikan pemahaman bahwa ekonomi tidak hanya diatur oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya dan interaksi sosial dalam masyarakat. C. Kaitan modal sosial dan kelembagaan. Modal sosial dan kelembagaan memiliki hubungan saling memperkuat dalam membangun sistem ekonomi dan sosial yang efisien. Modal sosial yang mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan sosial berfungsi sebagai pelumas hubungan sosial yang memperlancar kerja lembaga formal. Penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan yang didukung oleh modal sosial yang kuat lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Kepercayaan antara anggota masyarakat menurunkan biaya pengawasan dan transaksi, sementara norma sosial memperkuat kepatuhan tanpa paksaan hukum. Sebaliknya, lemahnya modal sosial menyebabkan kebijakan kelembagaan sulit diimplementasikan. Dengan demikian, sinergi antara modal sosial dan kelembagaan merupakan fondasi utama bagi pembangunan ekonomi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, jurnal 3, fokus teori, modal sosial, dan IC atau sintesis. Identitas jurnal, judul, Social Capital, Institutional Change, and Rural Development in Transmigration Area, Westmund Regency, Indonesia. Penulis, Ahmad Imron Rozuli, Ode Mazani Afala, Muhtar Abudin, dan Anif Fatma Cawa. Tahun terbit, 31 Juli 2024. Sumber jurnal, Masyarakat, Jurnal Sosiologi, volume 29, nomor 2, Juli 2024, artikel 4. Tujuan utama penelitian atau penulisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial dan perubahan kelembagaan dalam mendorong pembangunan serta menjelaskan pengaruh transfer keterampilan, jaringan sosial, dan kebijakan terhadap transformasi Kementerian Desa Transmigrasi. Konsep teoritis kunci. 1. Modal sosial. Menjelaskan peran jaringan sosial, kepercayaan, dan norma kerjasama dalam memperkuat pembangunan desa. 2. Perubahan kelembagaan, membahas bagaimana kebijakan dan regulasi seperti Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan pemekaran wilayah mempengaruhi dinamika pembangunan desa. 3. Pembangunan perdesaan, menguraikan proses dan faktor-faktor yang mendorong kemajuan desa, khususnya di wilayah transmigrasi melalui partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas lokal. Hasil temuan atau argumen pertama. Temuan utama jurnal ini menunjukkan bahwa modal sosial dan perubahan kelembagaan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa transmigrasi melalui transfer keterampilan, etos kerja, jaringan sosial, dan dukungan kebijakan yang memperkuat partisipasi serta kemandirian masyarakat. Kaitan dengan ekonomi kelembagaan.
Jurnal ini menunjukkan bahwa penguatan modal sosial menurunkan biaya transaksi melalui kepercayaan dan kerjasama masyarakat. Sementara, perubahan kelembagaan seperti UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan pemekaran wilayah meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas tata kelola desa. Kaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jurnal ini menunjukkan bahwa penguatan modal sosial dan perubahan kelembagaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kerjasama, transfer, keterampilan, dan tata kelola partisipasif yang meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Namun, efektivitas bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan kelembagaan. Kesimpulan pribadi, jurnal ini berkontribusi pada pemahaman ekonomi kelembagaan dengan menunjukkan bahwa modal sosial dan perubahan kelembagaan berperan penting dalam menurunkan biaya transaksi, memperkuat kepercayaan, dan meningkatkan efektivitas aturan main. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi juga bergantung pada kualitas institusi dan jaringan sosial di tingkat lokal, bukan hanya pada faktor material. Berikut ini adalah tabel dari review jurnal yang berjudul Strategi Modal Sosial dalam Pengembangan Kelembagaan BUMDes sebagai Resiliensi Pembangunan Ekonomi Sosial yang ditulis oleh Peter Tong, Partono Sumaryo, dan Nur Fatma di tahun 2024. Penelitian ini membahas bagaimana modal sosial masyarakat desa dapat memperkuat kelembagaan ekonomi lokal khususnya BUMDes. Tujuan penelitiannya ini mengkaji peran modal sosial, kepercayaan, jaringan sosial, dan norma komunitas dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pengelolaan BUMDes serta merumuskan strategi pemanfaatannya untuk pembangunan ekonomi desa. Konsep teoritis utamanya yaitu modal sosial meliputi kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang memperkuat kerja sama masyarakat. Kelembagaan lokal mencakup aturan dan struktur pengelolaan desa. Efisiensi kelembagaan terlihat ketika modal mampu mengurangi biaya transaksi seperti koordinasi dan pengawasan. Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan modal sosial mampu memperkuat kelembagaan BUMDes. Kepercayaan dan norma sosial meningkatkan kerjasama, komunikasi, dan efisiensi operasional sehingga BUMDes lebih stabil dan berkelanjutan. Adapun kaitannya terhadap ekonomi kelembagaan, yaitu modal sosial terbukti mengurangi biaya transaksi dan memperkuat efektivitas aturan dalam BUMDes. Hal ini membuat kelembagaan berjalan lebih efisien, stabil, dan minim konflik. Ada juga kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu modal sosial yang kuat mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan kerjasama, inovasi, serta mobilisasi sumber daya. Sebaliknya, modal sosial yang lemah dapat menghambat produktivitas dan memicu konflik. Untuk kesimpulan pribadi, modal sosial merupakan elemen penting dalam keberhasilan kelembagaan ekonomi desa. Kepercayaan norma dan jaringan sosial memperkuat efektivitas BUMDes, menurunnya biaya transaksi, dan mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan. Modal sosial dalam pengembangan kelembagaan lokal. Pertama, modal sosial memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat kelembagaan lokal, terutama di desa. Modal sosial berfungsi sebagai kekuatan sosial yang membuat lembaga desa bekerja lebih efektif. Dengan adanya kepercayaan, norma, dan jaringan yang kuat, biaya transaksi dalam kelembagaan bisa ditekan, partisipasi masyarakat meningkat, dan pengelolaan sumber daya menjadi lebih efisien. Menurut penelitian Peter Tong, Partono Sumaryo, dan Nur Fatma di tahun 2024, keberhasilan kelembagaan ekonomi desa seperti BUMDes sangat bergantung pada kekuatan modal sosial masyarakat. BUMDes bukan hanya lembaga usaha, tapi juga partisipasi masyarakat. Karena itu, kepercayaan, norma sosial, dan jaringan kerjasama menjadi elemen penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas lembaga ini. Kepercayaan atau trust menjadi elemen dasar dalam modal sosial. Kepercayaan menciptakan kerjasama yang lebih mudah dan mengurangi kebutuhan akan pengawasan yang ketat. Ketika masyarakat percaya pada pengelola BUMDes, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi baik melalui penyertaan modal, tenaga, maupun pengambilan keputusan bersama. Berikutnya, norma sosial seperti kejujuran, gotong royong, dan tanggung jawab berperan sebagai aturan informal yang membentuk perilaku masyarakat. Norma yang kuat membantu mencegah konflik, mendorong kontribusi sukarela, dan menjaga integritas dalam pengelolaan BUMDes. Dimensi lainnya adalah jaringan sosial. Melalui jaringan ini, BUMDes dapat menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti desa lain, pemerintah, atau swasta. Jaringan yang luas mempermudah pertukaran informasi, peluang usaha, dan akses modal sehingga BUMDes dapat berkembang lebih cepat. Penelitian menunjukkan bahwa ketika modal sosial diperkuat, kinerja BUMDes meningkat secara signifikan. Kepercayaan dan solidaritas membuat koordinasi lebih efektif, operasional lebih efisien, dan keberlanjutan usaha desa lebih terjamin. Sebaliknya, jika modal sosial lemah, partisipasi biaya menurun, biaya pengawasan meningkat, dan lembaga menjadi kurang efektif. Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, modal sosial dapat dianggap sebagai mekanisme informal yang mendukung lembaga formal. Modal sosial meningkatkan legitimasi BUMDes dan menjaga kohesi sosial. Jika modal sosial dipadukan dengan aturan formal yang baik, maka lembaga desa menjadi lebih adaptif, transparan, dan efisien. Jurnal yang kelima dengan topik modal sosial dan kelembagaan keuangan mikro. Dalam lembaga keuangan mikro atau LKM, modal sosial berperan penting dalam menjaga kepercayaan, tanggung jawab, dan efisiensi operasional. LKM di pedesaan umumnya berbasis pada hubungan antara sosial dan solidaritas komunitas, bukan pada jaminan formal seperti lembaga keuangan besar. Kepercayaan sosial dan norma moral menjadi dasar utama dalam hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman. Hal ini memungkinkan sistem keuangan berjalan dengan biaya transaksi rendah, pengawasan minimal, dan tingkat kepatuhan tinggi. Lembaga keuangan mikro berbasis komunitas menunjukkan bahwa nilai sosial dan budaya lokal dapat menggantikan fungsi pengawasan formal, menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan lembaga keuangan mikro sangat ditentukan oleh kekuatan modal sosial dalam masyarakat yang menopang stabilitas ekonomi perdesaan. Jurnal yang kelima ini dengan judul Peran Modal Sosial dalam Meningkatkan Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Pertanian di Sumatera Barat, dengan penulis Dahnil Johar, terbit pada tahun 2014 di Jurnal Ekonomi volume 16 nomor 3 Program Pascasarjana Universitas Borobudur. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan keberadaan lembaga keuangan informal dan peranannya dalam melayani usaha tani kecil atau UTK, serta mengidentifikasikan modal lembaga keuangan yang efektif untuk mendukung pengembangan UTK. Konsep teoritis dari jurnal ini adalah ada 3, yaitu 1 ada modal sosial,
adalah kepercayaan moral jaringan sosial yang memperkuat kerjasama serta efisiensi sosial dan ekonomi. Yang kedua adalah lembaga keuangan mikro atau LKM, yaitu lembaga keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan prosedur sederhana dan berbasis komunitas. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada usaha tani kecil atau UTK, adalah usaha tani yang berskala kecil dengan keterbatasan lahan, modal, dan akses pembiayaan. Lalu ada hasil temuan dari jurnal ini, adalah penelitian ini menunjukkan 4 faktor utama yang mendorong keberadaan lembaga keuangan informal bagi usaha tani kecil atau UTK di pedesaan. Masyarakat membutuhkan akses dana cepat dan mudah, sementara lembaga formal sering memiliki persyaratan yang cukup sulit dipenuhi. Selain itu, kuatnya modal sosial dan efektibilitas mekanisme kredit membuat lembaga informal lebih sesuai dengan kondisi lokal. Selanjutnya ada keterkaitan dengan ekonomi kelembagaan. Dari jurnal ini adalah temuan ini menegaskan bahwa efektivitas lembaga ekonomi bergantung tidak hanya pada aturan formal, tetapi juga pada modal sosial masyarakat, kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang kuat menekankan biaya transaksi dan membuat mekanisme informal lebih efisien daripada lembaga formal. Institut lokal berbasis kepercayaan juga dapat menggantikan fungsi pengawasan non-formal dan memperkuat ekonomi perdesaan. Selanjutnya ada keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Modal sosial yang kuat mempercepat sirkulasi modal, mendorong keadilan distribusi kredit, dan meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi perdesaan. LKM berbasis sosial memperluas akses keuangan dan membantu membangun keberlanjutan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil tanpa ketergantungan pada modal eksternal. Lalu yang terakhir ada kesimpulan pribadi, yang mana jurnal ini sangat relevan dengan ekonomi kelembagaan karena menekankan pentingnya modal sosial sebagai dasar ekonomi masyarakat. Penelitian dari Daniel Johar ini menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga keuangan mikro di pedesaan lebih dipengaruhi oleh kekuatan sosial budaya lokal daripada dukungan kebijakan. Penguatan nilai sosial dan keagamaan terbukti efektif memperkuat lembaga keuangan masyarakat, menekankan biaya transaksi, dan mendorong pembangunan ekonomi berbasis komunitas.